Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik asrafil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam didhu syarafai ya Rab didhu syarafai ya Rab didhu syarafai ya Rabbi karaman wa ta'ziman wa rifatan wa mahabbatan wa birra ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وعن بقية وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين هو الفريقين من عرب ومن أجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبرك قليلا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dan Al-Fatihah kitab Al-Sayyidina wa Salimani al-Imam al-Syarah al-Islam al-Tawah al-Irsyad al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Nafa'alullah bi'awamudi fi wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbi la yakhsha wa nafsi la tasma' wa du'ain la yusma'. Wa na'udzu bika min haula'il arba'. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man ba'du. Saya muliakan UKM Mushola Baitus Sholihah serta jamaahnya dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah berkahkan dunia kita, Allah selamatkan akhirat kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini Allah masih percaya menitipkan umur kepada diri kita. Sampai saat ini Allah masih memberikan amanah kepada kita untuk senantiasa, mudah-mudahan kita senantiasa dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya. Salam dan salam kita sanjungkan tertuju dengan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita hadir di sini bukan karena kita sehat. Kita hadir di sini bukan karena kita mampu dengan kendaraan, atau kita di sini hadir bukan semata-mata karena niat kita, tapi kita duduk hadir di sini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan hidayah enggak bakal sampai. Banyak orang sehat diumumin udah, di WA udah, di share udah, sampai-sampai juga. Banyak orang yang dekat, tapi nggak sampai dekat. Banyak yang siap kapan aja datang, tapi giliran seperti ini berat. Karena itu hidayah. Kalau hidayah nggak masuk mah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang punya hidayah, dia langsung ambil wudhu.
Dia nggak punya hidayah, dia dengar, dia tahu, lewat-lewat aja. Dari pagi sampai siang ngobrol di musola, ngobrol di teras masjid. Udah selesai ngobrol, karena gini, begini, begitu. Allahu Akbar, dia ngomong, udah ada, kita pulang yuk, gitu. Dia bukan ngambil wudhu, malah ngajakin pulang. Bukan orang menjaga kasar, bukan orang Kolombia. Tapi dia pindah lagi ke pasar dulu, balik menjaga kasar. Alhamdulillah, Allah masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Bersyukurlah. Itu orang-orang dipilih ngomong. Kalau nggak dipilih, usahanya. Alhamdulillah kita masih ibadah, kita masih sedekah, kita masih jariah, kita masih bisa jamaah. Berarti hidayah masih terus. Makanya Al-Musannif pengarang daripada kitab An-Nasr Diniyah wa An-Nasr dari Al-Ada, ungkapan yang pertama itu berbunyi la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya segalanya apapun itu illa billah, kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah Allah masih pilih kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur nikmat-nikmatnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemarin kita sudah memasuki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu harus disertai dengan niat. Karena niat itulah yang menjadikan terjadinya perbuatan itu. Berlanjut, waqala alaihi salatu wassalam ad-dinun nasihat. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimin wa ammatihi. Rawahu Muslim. Agama itu nasihat. Nasihat apa? Nasihat untuk siapa? Nasihat menyampaikan apa? Yang pertama kali nasihat dalam agama itu adalah at-tauhid. Tauhid itu lillahi, nasihat tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita tahu semuanya diciptakan. Yakin? Yakin. Ainul yakin? Ainul yakin. Hakul yakin? Hakul yakin. Lihat, enggak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan siapa? Allah. Benar kamu ciptaan Allah? Benar. Tahu Allah? Enggak. Kalimat yakin itu ada 4, ada 3. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, ada satu lagi cuma dimiliki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin percaya Nabi kita Nabi Muhammad? Saya yakin ya. Ainul yakin, pernah lihat dengan mata? Enggak. Hakul yakin, benar-benar tertanam dalam hati? Belum. Ragu-ragu. Iya ya, Nabi kita Nabi Muhammad belum pernah lihat, tapi kita percaya. Ainul yakin, melihat langsung. Hakul yakin, itu benar-benar tertanam, yakin, yakinnya Nabi kita dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita yakin Nabi kita Muhammad? Oh, datang ulama, datang para aulia, nyampein Quran, nyampein ayat, nyampein hadis, sampai datanglah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para habaib. Oh benar, berarti Nabi kita ada. Ini keturunannya.
Berarti ainul yakin, lihat keturunan-keturunannya, nambah hakul yakin, benar-benar hati kita yakin bahwa Nabi kita Nabi Muhammad dan ada. Tahunya ada dari mana? Saya datang ke Madinah, ke Raudhah, saya lihat makamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar yakin, hakul yakin. Walillahi, kita benar-benar Allah mempunyai 99 nama. Walil asma'il asma'ul walillahi asma'ul husna fa'uhu biha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Rasid, ya Sabur. 99. Itu sifat-sifatnya Allah Subhanahu. Tapi di situ langsung ya Rahman, ya Rahim, ya Allahnya mana? Ya Rahman, ya Rahim, dari seluruh sifat dari ya Rahman sampai ya Rasid, ya Sabur, 99 itu bergabung menjadi satu, 100 sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat kesempurnaan ada di dalam dan-Nya, keagungan Allah Tuhan kita. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang berbahagia, kita yakin Allah itu ada, yakin Allah ada, yakin. Ainul yakin, mata kita pernah lihat Allah? Belum. Hakul yakin, benar-benar di hati kita ada Allah? Belum. Kalau orang masih maksiat, orang masih nggak mau sholat, berarti dia belum yakin ada Allah. Kita baru yakin doang, ya semuanya ini ciptaan Allah. Kemudian kita tidak pernah melihat Allah, tapi melihat ciptaan-ciptaan Allah. Tahu dari mana Allah? Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Quran, kitab suci kita, dari hadis-hadis. Oh, berarti ainul yakin, kita melihat dengan adanya ayat suci Al-Quran, dengan adanya cipta-ciptaan Allah, berarti menambah keyakinan kita bahwa semuanya ini ciptaan Allah dan Allah itu ada. Di dalam Quran, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oh, Allah punya kursi, punya kerajaan. Bainas sama wal ardh, itu kursinya aja antara langit dan bumi. Bagaimana kekuasaannya, bagaimana singgasananya, bagaimana keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kursi di situ, ada yang menafsirkan benar-benar kursi singgasana, kursi doang. Kursinya saja wasi'a kursi samawati wal ardh. Kenapa ungkapannya kursi itu sangat besar? Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Akbar, yang Maha Besar. Kalau kita tahu Allah, meyakini dengan ada ciptaannya, kita ainul yakin dengan Quran, dengan hadis, tambah yakin. Hakul yakin belum, karena hakul yakin itu hanya dimiliki oleh para aulia, dimiliki para aulia, dimiliki orang-orang nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada nabi yang langsung lihat Allah. Nabi Adam belum pernah lihat. Sampai Nabi Isa yang dikatakan anak Tuhan nggak belum lihat. Nabi Musa dikatakan wakalla Allahu Musa taklima, yang bisa ngobrol langsung dengan Allah, belum bisa lihat. Illa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan para rasul cuma hakul yakin, benar-benar hak dia yang menciptakan Allah, benar-benar hak dia tahu ini semuanya adalah makhluk atau ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan para nabi dan rasul sendiri belum pernah tahu Allah. Jadi kita ini baru yakin doang. Kalau para ulama, para kiai ainul yakin, as-salihin
para anbiya itu hakul yakin, masalah Allah. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya punya kitab hadiah dari saya punya guru Syafiq, ada hadiah ini dia buatmu. Kitab namanya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Kitab yang menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita yang sahih, yang benar tentang kejadian-kejadian para nabi dan alam raya ini. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa yakin itu yang paling tinggi adalah keyakinan Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar berhadapan langsung dengan Allah Rabbul Alamin. Nabi dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Arsy, naik lagi ke Mustawa. Di situ Nabi kita Muhammad SAW at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Setelah menyampaikan kalimat itu kepada Allah, Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi. Nah, kejadian Nabi melihat langsung Rabbul Alamin ini dinamakan ma'rifatul yaqin. Kalau para nabi, para rasul cuman dengar, cuman melalui tabir mimpi, melalui wahyu, Nabi kita Muhammad SAW langsung berhadapan dengan Rabbul Alamin. Ini cuma dimiliki Nabi kita Muhammad, namanya ma'rifatul yaqin. Nabi Musa, ya Allah, saya pengen lihat bagaimana bentukmu, wajahmu, zatmu. Musa, kalau kamu lihat gunung Sinai itu diam, berarti kamu mampu memandangku. Tapi kalau kamu lihat gunung itu lelah alias ketakutan, berarti kamu tidak mampu melihat aku. Allah belum datang ke gunung kepada Anda ketakutan. Akhirnya Nabi Musa bilang, ya Allah, ampuni saya. Tidak mampu. Nabi Isa, Nabi Adam, tidak mampu. Malah Nabi Adam pertama kali bukan melihat Allah, melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, ma'rifatul yaqin yang benar-benar lihat dengan mata telanjang Rabbul Alamin hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan setiap kita tahiyat, duduk istiraf, ketika kita salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu ucapan Nabi ketika berjumpa dengan Rabbul Alamin. Kemudian Allah jawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salam keselamatan, salam sejahtera, wahai kaum Allah. Setelah melihat seperti itu para malaikat dan seluruh alam raya ini bergetar. Dengan bergetarnya alam raya ini sampai malaikat itu nggak mampu mendengarnya. Yang ada cuma Allahu Akbar, dan mereka seluruh para malaikat dan alam raya ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi dengan ucapan Allah dan Nabi Muhammad didengarkan oleh seluruh para malaikat, dan seluruh para malaikat dan seluruh ciptaan Allah mengumandangkan satu kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Peristiwa seperti apa itu? Di dalam Quran sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan memuji dirinya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
dengan kesucianku. Aku jalankan makhluk yang paling suci dariku. Asal aku jalankan. Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah urusannya Allah, dia pecah kepala kita mikirin dah. Sampai-sampai peristiwa itu hari sekalian tidak ada peristiwa lagi yang terbesar dari segala yang besar melainkan peristiwa bertemunya Nabi kita Muhammad dengan Allah Rabbul Alamin. Allah itu di malam Lailatul Isra, dan itu kejadiannya hanya beberapa menit saja. Dalam kitab ini dijelaskan kejadiannya itu cuma batas duduk gaya. Orang kalau habis duduk kan anget gaya, ada bekas angetnya. Sambil itu kejadiannya di Hijri Ismail, Nabi ketika itu berdua dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian diangkat oleh Allah dari Hijri Ismail, dibalikin lagi dari Sidratul Muntaha ke Ismail. Ini anak duduknya Nabi itu masih ada. Berarti berapa menit? Kalau anaknya masih ada, nggak usah dipikirin Pak, di mana? Kalau dipikirin capek gitu. Kita jadi pikir dari mana, dari air yang hilang jadi begini bentuknya. Apalagi Allah yang berkehendak, Allah yang punya kerja, ada lagi ceritanya. Sampai Sayyidina Abu Bakar aja dikasih tahu, ya Abu Bakar, apakah kamu percaya barusan aku diserahkan oleh Allah, bertemu dengan seluruh para nabi. Aku mampir kemari naik langit 1, 2, 3, bertemu nabi sampai garis sampai aku ketemu dengan Rabbul Alamin. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau yang keluar dari mulutku, yang keluar ucapanku, yang lebih dari itu ya Rasul, aku percaya. Selalu ada Muhammad. Kalau hitung-hitungan itu harus berapa juta tahun perjalanan. Kita sendiri nggak berasa, tahu-tahunya udah punya cucu, tahu-tahunya udah menikah lagi, tahu-tahunya udah lagi mati. La ilaha illallah wal asri. Demi detik, demi masa, demi hari ini nggak ada yang tahu. Jadi duduknya Nabi itu masih hangat. Kalau kata orang Betawi, kalau orang perempuan duduk, bangun duduk, pantatnya banyak anaknya. Kata orang Betawi, Betawi sebelah sama dikit. Kalau hangat itu banyak anaknya. Kalau orang laki bangun dari duduk, hangat. Nah itu banyak bininya. Ntar bangun kita pegang aja. Anak kan. Itu kata orang sono. Jadi adilun nasihat, agama itu nasihat. Yang pertama, agama menasihatkan bahkan seluruh para nabi, para rasul ketika pertama kali dakwah adalah mendakwahkan siapa Tuhannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyampain Tuhanmu adalah Allah, namanya Allah, Tuhanmu satu, Tuhanmu tidak beranak dan tidak diberanakan. Itulah Allah Rabbul Alamin. Itu semuanya ketauhidan yang disampaikan. Makanya nabi-nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab gak banyak. Rasul itu sudah pasti nabi, dan nabi itu bukan rasul. Bedanya, rasul sudah pasti nabi, nabi bukan rasul. Dan rasul itu punya kitab, dan rasul itu punya umat. Kalau nabi ya jamaah saja, bukan umat. 100
124.000 nabi dan rasul di kitab dunia ini yang diketahui cuma 55. Nabi Adam, Nabi Sada. Yang ulul asmi yang masuk rasul ada 5. Nih, nonnya Nabi Nuh, inya Nabi Nuh, Ibrahim, minnya Musa, inya Isa, minnya Muhammad. Non, Ibrahim, min Musa, Isa, min Muhammad. Ululasi dari sekian para nabi dan rasul yang dapat julukan Abul Anbiya, bapak para nabi, Nabi Ibrahim. Yang dapat julukan kakeknya para manusia ada, dan neneknya adalah Siti Hawa. Kalau perjalanan diceritakan satu, sekarang ini berapa juta tahun? Nggak ada yang tahu. Kita bayangin aja, 124.000 nabi dan rasul. Ingat, nabi dan rasul ini ada 124.000 nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak ada. La nabi ya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah. Berarti dari Nabi Adam ke 124.000 nabi itu berapa ribu tahun? Ya tahu Nabi Nuh umurnya 900 lebih. 900 masih gawat banget itu. Dan kita 90, jarang-jarang ada. Sekarang umur 60 aja jengkol udah keras banget. Makanya jengkol dari zamannya Pak Jokowi sama Pak Bung Karno, enakan Pak Bung Karno. Jengkol masih utuh. Iya. Sekarang zamannya Pak Jokowi, jengkol keras banget. Dulu nasihat walillahi, pertama agama itu menasihati tentang Allah. Allah banyak. Maksudnya apa nasihatnya? Kewajiban kita kepada Allah harus bagaimana. Yang paling diintikan itu ada di surah Al-Kautsar, yang insya Allah sebentar lagi kita jalani nih Al-Kautsar. Inna a'tayna al-Kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kamu rezeki yang banyak, kebaikan yang banyak. Fasolli, kamu udah kasih segalanya. Fasolli, kalau bahasa orang Bojong, sholat dong. Udah gue kasih kerjaan, udah gue kasih rezeki, ya gue kasih sehat, ane kasih keluarga, ane kasih kontrakan, ane kasih jabatan, ane kasih dunia, ane kasih harta. Fasolli, sholat dong. Susah juga. Allah nggak minta apa? Sholat. Yang makanya saya bilang tadi, berapa banyak orang yang gagal 2 rakaat subuh nggak kuat. Dia begadang jaga seharian kuat, subuh jontan. Lagi orang ngaji, beda orang subuh 4-3 jam ditunggu. Kadang-kadang nggak benar-benar garing-garing. Ada orang sini supaya 3 jam. Iya. Orang main HP sampai lewat segalanya. Apalagi yang di HP itu, masya Allah. Kalam dunia. Kamu sehat, kamu bisa lihat, kamu bisa duduk, kamu bisa nafas, itu dariku. Itu mobilmu yang banyak, rumahmu, istrimu, anak itu dariku. Itu kontrakan lu, itu punya buat semua. Fasolli, sholat dong. Aneh minta sholat doang, sembahku.
itu sabar. Kadang kita sendiri aja masih malas banget. Ini bukan cerita orang kafir, orang Islam. Orang Islam sendiri susah banget. Ini Pak, saya kasih tahu. Ini yang bikin orang sholat, orang tidak sholat, itu beda. Kalau yang bikin orang sholat, orang sholat, insya Allah mereka.